Geger Abdul Somad masuk daftar penceramah radikal. Mari kita ulas mana lebih berbahaya, OPM atau kelompok Islam radikal. OPM bertujuan ingin merdeka, ingin lepas dari Indonesia, ingin mendirikan negara Papua. Sedangkan Islam radikal bertujuan ingin mengganti dasar negara Indonesia dengan syariat Islam. Jadi OPM hanya menarget satu provinsi saja, sedangkan Islam radikal menarget seluruh Indonesia. OPM bersenjatakan senjata laras panjang, Islam radikal bersenjatakan ayat yang ditafsirkan keliru untuk menyesatkan anak bangsa. Perbedaan yang dimaksud dengan radikal itu apa? Supaya jangan sampai radikal kata saudara belum tentu radikal menurut saya. Apa sih radikal itu? Nah, itu pokok pangkal. Maka dalam dunia ilmiah selalu kita mengkaji etimologisnya, terminologisnya. Apa radikal itu? Misalkan, menurut keyakinan saya, bahwa ketika ada orang Islam tidak mau setuju menikah dengan non-Muslim karena keyakinan, maka menurut saya itu orang berpegang dengan keyakinannya. Tapi ada sebagian orang mengatakan, wah ini udah radikal ini, dia tidak pluralis. Nah di situ aja kita sudah ada orang yang lebih ekstrim. Pokoknya tetangga saya yang tidak seakidah dengan saya, yang lebih parah lagi, yang tidak semazhab dengan saya, yang tidak satu kunut dengan saya. Ini itu harus dirumuskan jelas supaya kita tidak mudah terjebak bahwa saya meyakini bertetangga, bersahabat, satu kantor dengan beda agama, dengan beda keyakinan. Nabi SAW aja bertetangga dengan Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa. Akan tetapi masalah hubungan pernikahan, masalah akidah, acara seremonial agama, ini harus ada jelas. Wala ana amilu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Nah, ini sekedar gambaran betapa kata radikal itu harus dijelaskan dulu. Yang kedua, yang mengadakan survei lembaga ini bagaimana kedudukannya, sebagai apa. Jangan sampai saya dari sejak lama, dari mulai Kapolsek, Kapolres, Kapolda, di mana tempat ceramah setiap ada sahabat-sahabat dari kepolisian selalu kita perangi hoax. Jangan sampai kita na'udzubillah menjadi penebar hoax. Kita katakan ini ada radikalisme, padahal apa? Bagaimana buktinya? Mana data faktanya mana? Nah itu harus jelas. Kita sudah dibiasakan dalam ajaran agama ini dari awal bahwa tidak ada yang ditutup-tutupi. Semuanya mesti clear. Lalu kemudian tidak boleh menebar kebencian. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kepada sekelompok orang, satu person membuat kamu tidak bersikap adil. I'dilu, bersikap adillah. Wa aqrabu littaqwa. Adil itu mendekatkan kepada takwa. In ja'akum fasiqun minaba'in. Kalau datang orang membawa berita, fatabayyanu, klarifikasilah. Jangan sampai ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jangan berburuk sangka. Wala tajassasu. Jangan mencari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sampai membicarakan aib orang. Warganet, mari kita ketawa buat kaum mafia politik. Ustadz Abu Somad jadi sorotan usai masuk sebagai penceramah intoleran dan radikal. Hal tersebut terlihat dalam daftar penceramah terindikasi intoleran dan radikal yang beredar di grup-grup WhatsApp. Tangkapan layar WhatsApp tersebut lantas diunggah oleh akun Instagram @felixsial pada 5 Maret 2022. Dalam unggahan itu tampak sejumlah nama ustadz yang dianggap sebagai penceramah radikal. Tak hanya UAS, Felix Siau juga ikut masuk ke dalam daftar itu, bahkan menempati posisi kedua. Beredar viral 180-an nama penceramah radikal dan disarankan nggak boleh diundang dan didengar, ujar akun tersebut. Sekarang jadi nomor 2 lagi. Kapan aku bisa jadi number 1-nya? Ujarnya sambil memberikan emotikon tertawa. Begitulah sambungnya. Terkait unggahan tersebut, banyak warganet yang heboh di media sosial. Hindari untuk mendengarkan, apalagi mengundang. Gue sih bodo amat. Kalau ada rezeki mau bikin acara, tetap undang Ustadz Felix atau gak UAS. Soalnya menurut gue malah gak ada radikalnya. Sama sekali di diri Ustadz Felix sama UAS. Mari kita ketawa bersama buat mereka, kaum mafia politik and gun god. Bismillah, itu yang bisa list, insya Allah akan di list duluan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. @Rida. Diketahui sebelumnya banyak warganet yang mendesak pihak kepolisian agar segera menangkap Ustadz Abu Somad karena ceramahnya dianggap meresahkan.
Bahkan beberapa waktu lalu terlihat tagar tangkap Ustadz Abdul Somad mendadak heboh di media sosial Twitter. Diketahui sebelumnya ucapan Abdul Somad memang dianggap kontroversi. Pasalnya ia dituding menyinggung salib ada jin kafir. Dalam video yang beberapa waktu sempat viral, Ustadz Abdul Somad sedang menjawab salah satu pertanyaan dari jamaah yang hadir. Abdul Somad lantas menjelaskan, di dalam salib ada jin kafir. Di salib itu ada jin kafir sedang masuk. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Jelas Abdul Somad. Terkait ceramahnya tersebut, banyak warganet yang langsung menggaungkan tagar tangkap Ustadz Abdul Somad. Geger Abdul Somad masuk daftar penceramah radikal. Warganet, mari kita ketawa buat kaum mafia politik. Ustadz Abdul Somad jadi sorotan usai masuk sebagai penceramah intoleran dan radikal. Hal tersebut terlihat dalam daftar penceramah terindikasi intoleran dan radikal yang beredar di grup-grup WhatsApp. Tangkapan layar WhatsApp tersebut lantas diunggah oleh akun Instagram @felixsial pada 5 Maret 2022. Dalam unggahan itu tampak sejumlah nama ustadz yang dianggap sebagai penceramah radikal. Tak hanya UAS, Felix Siau juga ikut masuk ke dalam daftar itu, bahkan menempati posisi kedua. Beredar viral 180-an nama penceramah radikal dan disarankan nggak boleh diundang dan didengar, ujar akun tersebut. Sekarang jadi nomor 2 lagi, kapan aku bisa jadi number 1 ya? Ujarnya sambil memberikan emotikon tertawa. Begitulah sambungnya. Terkait unggahan tersebut, banyak warganet yang heboh di media sosial. Hindari untuk mendengarkan, apalagi mengundang. Gue sih bodo amat. Kalau ada rezeki mau bikin acara, tetap undang Ustadz Felix atau gak UAS. Soalnya menurut gue malah gak ada radikalnya. Sama sekali di diri Ustadz Felix sama UAS. Mari kita ketawa bersama buat mereka, kaum mafia politik and gun god. Bismillah, itu yang bisa list, insya Allah akan di list duluan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. @Rida. Diketahui sebelumnya banyak warganet yang mendesak pihak kepolisian agar segera menangkap Ustadz Abdul Somad karena ceramahnya dianggap meresahkan. Bahkan beberapa waktu lalu terlihat tagar tangkap Ustadz Abdul Somad mendadak heboh di media sosial Twitter. Diketahui sebelumnya ucapan Abdul Somad memang dianggap kontroversi. Pasalnya ia dituding menyinggung salib ada jin kafir. Dalam video yang beberapa waktu sempat viral, Ustadz Abdul Somad sedang menjawab salah satu pertanyaan dari jamaah yang hadir. Abdul Somad lantas menjelaskan, di dalam salib ada jin kafir. Di salib itu ada jin